Saya pribadi nggak pernah bertemu dengan Ustadz ini, ya Ustadz Bijri Barji, atau saya nggak tahu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Teman-teman, pada kesempatan kali ini adalah konten atau video sanggahan saya, ketidaksetujuan saya terhadap statement Hussein Gaza. Ya, nama lengkapnya kalau di YouTube Muhammad Hussein Gaza. Jadi memang di beberapa statement saya setuju dengan Hussein. Akan tetapi untuk kali ini pembahasan tentang Hamas, maka saya tidak setuju dengan statement Hussein, dan apapun yang disampaikannya seolah-olah beliau ini lebih memahami konsep firqah-firqah yang ada di Palestina, khususnya di dunia. Padahal secara real Hussein sendiri itu sudah menemukan substansi peperangan yang ada di Timur Tengah. Substansinya adalah, pernah Hussein mengatakan bahwa substansi dari peperangan yang ada di Timur Tengah itu tuh bukan karena perebutan wilayah, akan tetapi karena eksistensi. Ya, eksistensi. Ini buktinya. Konflik di Palestina bukan konflik perebutan wilayah, bukan teritorial, tapi konflik eksistensi. Nah, teman-teman, Hussein tahu substansi peperangan yang ada di Palestina. Akan tetapi masih belum nyambung. Ini sebenarnya apa sih gitu? Jangan sampai sih sama dengan nasibnya Syekh Yusuf Qaradawi sebelum meninggal. Karena Syekh Yusuf Qaradawi sebelum meninggal itu sangat membela, mensupport Hizbullah. Dan ketika matanya terbuka melihat nasihat-nasihat dari orang-orang Arab Saudi, ulama-ulama Arab Saudi, bahwa Hizbullah itu Syiah Rafidhah, mereka ingin seperti ini, dulu sempat ditepis oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Itu Syekh Yusuf Qaradawi tahu sendiri, ulama panutan orang-orang di Timur Tengah, bahkan di dunia. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Syekh Yusuf Qaradawi menyesal telah menyampingkan nasihat-nasihat dari ulama Arab Saudi yang memberitahukan kepada Syekh Yusuf Qaradawi bahwa mereka adalah Syiah Rafidhah, dan akhirnya baru terbuka mata Syekh Yusuf Qaradawi bahwa Hizbullah adalah Syiah Rafidhah. Mereka membunuh kaum muslimin yang ada di Syria. هؤلاء الناس أنا دفعت عنهم. حزب الله هذا حينما كان يحارب إسرائيل وقفت أدافع عنه ضد المشايخ في المملكة عندكم في السعودية، كبار المشايخ الذين حذروا من هؤلاء وحذروا من فتنتهم وحذروا من تقيتهم وحذروا مما يبطنونه في أنفسهم. أنا وقفت أدافع عنهم، ويبدو أن هؤلاء المشايخ كانوا أكثر نضجا مني وأبصر بالأمور مني، وأنا أخذت الأمور على ظاهرها. أنا أريد أن أجمع المسلمين، أريد أن أقرب بين المسلمين، مسلمين ويحاربوا الصهاينة، كيف أقف مع الصهاينة؟ ولكن يبدو أن المشايخ رحمهم الله إذا كانوا موتى وحفظهم الله إذا كانوا أحياء كانوا يعني أبصر مني. هؤلاء الذين دافعت عنهم جاءوا يقتلون إخوانهم في سوريا. كنا نظن أنهم إخوانهم، ولكن قالوا لا. وأهم الرجال الذين يحاربون الشعب السوري هم من يسمون أنفسهم حزب الله، وهم حزب الطاغوت، حزب الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Nah, ketika melihat fakta dan penyesalan seorang ulama yang sangat terkenal ini, saya berharap Hussein bisa bercermin diri bahwa ya, anggaplah Hussein tidak lebih pintar daripada Syekh Yusuf Qaradawi. Akan tetapi Syekh Yusuf Qaradawi memberikan statement seperti itu. Dan begitu pun dengan pengikut-pengikut Hussein yang lainnya. Semoga terbuka mata hatinya dan mata pikirannya untuk menerima sesuatu yang sesungguhnya. Baiklah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Iran itu sangat dekat dengan kaum Yahudi. Bahkan di arah sanalah nanti Dajjal akan keluar. Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan, dan 70.000 orang Yahudi akan menjadi pengikutnya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari Yahudiyah Asbahan, dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadisnya Hasan, kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Apa itu Khurasan dan Asbahan?
Khurasan adalah suatu wilayah yang luas di sebelah timur Jazirah Arab. Saat ini yang termasuk wilayah Khurasan ada Nisapur Iran, Herat Afghanistan, Merv Turkmenistan, dan berbagai negeri di selatan Sungai Jihun atau Sungai Amudarya. Sedangkan Asbahan sering juga disebut dengan Asfahan, termasuk wilayah Iran, 340 km di selatan Teheran. Ketika Bukhtansan menyerang Baitul Maqdis dan menjadikan penduduknya sebagai tawanan bersama orang Yahudi, kemudian mereka ditempatkan di Asfahan. Akhirnya wilayah tersebut dinamakan Kampung Yahudiyah. Ibu kota Asfahan saat ini adalah Yahudiyah. Dua hadis yang menyebutkan kota tempat keluarnya Dajjal yang kami sebutkan tadi nampaknya tidak sepakat. Yang satu mengatakan di Khorasan dan yang satunya mengatakan di Asbahan. Mana yang benar? Asfahan ataukah Khorasan? Jika Anda perhatikan peta negara Iran, Khorasan dan Asfahan ini berimpit di bagian timur laut wilayah Iran. Kita tidak tahu pasti awal kali Dajjal muncul di titik yang mana. Yang jelas di dua daerah pertama kali Dajjal muncul dan mendapatkan banyak pengikut. Iya benar, kandidat kuat daerah yang disinyalir menjadi tempat kemunculan Dajjal adalah negara Iran. Kebenaran sabda Nabi SAW ini juga dibuktikan dengan laporan Komite Yahudi Teheran bersumber dari Foundation for the Advancement of Sephardic Studies and Culture yang mengatakan bahwa jumlah penduduk Yahudi di Iran diperkirakan sekitar 25.000 sampai dengan 35.000 jiwa. Hal ini semakna dengan perkataan Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim bahwa munculnya Dajjal ialah dari Asbahan, yakni daerah yang disebut dengan Yahudiyah. Dajjal akan muncul dari Asbahan dan akan menelusuri muka bumi. Tidak ada satu negeri pun, melainkan Dajjal akan mampir di tempat tersebut. Yang dikecualikan di sini adalah kota Mekah dan Madinah, karena malaikat akan menjaga dua kota tersebut. Dajjal tidak akan bisa memasuki keduanya hingga akhir zaman. Dalam hadis Fatimah bin Qais radhiyallahu anha disebutkan bahwa Dajjal nanti akan mengatakan, "Aku akan keluar dan menelusuri muka bumi. Tidaklah aku membiarkan suatu daerah, kecuali pasti aku singgahi dalam masa 40 malam selain Makkah dan Thayyibah atau Madinah Nabawiyah. Kedua kota tersebut diharamkan bagiku. Tatkala aku ingin memasuki salah satu dari dua kota itu, malaikat menemuiku dan menghadangku dengan pedang yang mengkilap. Dan di setiap jalan bukit ada malaikat yang menjaganya." Hadis riwayat Muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak mengecilkan perjuangan Muhammad Hussein Gaza di Palestina. Saya juga prihatin dengan keadaan orang-orang yang ada di Palestina. Bahkan saya mendoakan agar orang-orang yang meninggal di Palestina itu mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat disayangkan sekali ketika kita membiarkan kemungkaran di atas kemungkaran. Jika kita tarik lagi kesimpulan dari apa yang menjadi perkataan Hussein mengomentari video Ustadz Bajri, ya, mungkin sebenarnya harus dijadikan sebuah bahan kajian ilmiah yang di situ harus mendapatkan benar-benar bukti yang valid dari Ustadz Bajri dan mendapatkan bukti-bukti valid dari beberapa ulama yang ada di Timur Tengah. Akan tetapi Hussein langsung menanggapinya dengan penuh emosi. Dan sekali lagi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melihat video ini bukan berarti saya benci kepada Palestina. Bahkan dengan membuat video ini saya sangat mencintai Palestina. Video ini saya buat atas dasar cinta kepada semua kaum muslimin yang ada di Palestina. Saya sangat bersedih ketika Palestina dijadikan ring untuk berlaganya orang-orang hizbi, orang-orang yang membawa panji-panjinya sendiri. Bahkan mereka adalah panji-panji yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mendahului pemimpin yang sah. Lalu bagaimanakah kebenaran, kemenangan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin ketika banyak pengkhianatan, ketika banyak visi misi di sebuah negara namun mereka bukanlah bagian dari negara itu. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.